Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang fenomena yang mengancam demokrasi kita, yaitu hoax. Kita sering mengira hoax hanya untuk soal informasi bohong, tapi yang lebih berbahaya adalah mesin atau jaringan di belakangnya. Indonesia bukan yang pertama. Amerika Serikat tahun 2016 dan Brazil 2018 sudah mengalaminya. Namun jaringan di Indonesia memiliki keunikan yang lebih spesifik. Analisis ini berdasarkan pada penelitian jaringan percakapan media sosial. Penting untuk kita membedakan antara pengguna organik dengan akun palsu, sosial media buzzer, sosial media influencer. Meskipun tidak menyebarkan hoax, interaksi mereka disebut interaksi semu karena informasi yang disebarkan adalah pesanan atau untuk memanipulasi perhatian publik agar menjadi viral. Di negara maju seperti Amerika Serikat atau Inggris, hoax digerakkan oleh social media bots atau bots program komputer. Mengapa? Karena upah minimum di sana tinggi sehingga membayar manusia untuk mengelola akun sangatlah mahal. Nah, di Indonesia penyebar hoax umumnya adalah manusia. Upah yang lebih rendah membuat penggunaan tenaga manusia lebih efisien secara biaya dibandingkan dengan teknologi bot yang canggih. Bagaimana cara mengenalinya? Dalam analisa jaringan, bot memiliki pola star shape atau bentuk bintang. Ada satu akun sentral yang berteriak, akun-akun lain di sekelilingnya hanya terhubung ke akun sentral tersebut untuk mengamplifikasi pesan. Ibaratnya satu orang berteriak di kerumunan dan orang-orang di sekitarnya hanya ikut meneriakkan hal-hal yang sama agar gaungnya tuh lebih keras. Jaringan yang dikelola manusia jauh lebih sulit dideteksi. Kenapa? Karena yang pertama itu interaksinya lebih beragam, tidak hanya membangun pesan. Yang kedua adalah membahas banyak isu, bukan hanya satu topik pesanan. Nah, yang tiga, dampaknya risiko akun tersebut dihentikan atau suspend oleh platform yang menjadi jauh lebih kecil karena perilaku menyerupai pengguna asli. Di Amerika Serikat, buzzer biasanya digunakan untuk strategi marketing atau produk brand. Namun di Indonesia, buzzer masuk ke hampir semua lini, terutama pada politik. Tujuannya itu adalah untuk membentuk dan mempengaruhi opini publik. Bahkan kampanye edukasi sosial pun terkadang menggunakan jasa buzzer demi mendapatkan perhatian netizen. Jaringan di Indonesia ini tuh seringkali terlihat seperti banyak kelompok atau klaster yang tidak saling kenal secara visual. Kita mungkin tuh bakalan tertipu dan mengira sebuah isu didukung oleh banyak pihak yang berbeda. Namun dengan perangkat lunak analisis jaringan, terungkap bahwa kelompok-kelompok ini memiliki pola interaksi yang sama. Artinya mereka digerakkan oleh satu tangan dan koordinator yang sama. Pengguna awam berada dalam posisi rentan. Penelitian menunjukkan bahwa manusia seringkali tidak bisa membedakan mana informasi dari manusia asli dan mana informasi dari bot atau akun palsu hanya dengan melihat profil. Di tengah banjirnya informasi, keberadaan mereka kini semakin murah, canggih, dan mampu meniru perilaku manusia normal. Diskusi publik kita di media sosial hari ini juga telah tercemari oleh kebohongan-kebohongan yang dimanipulasi. Masalahnya menjadi fatal ketika diskusi hasil manipulasi ini digunakan sebagai klaim politik atau alat untuk mendorong gerakan sosial tertentu yang tidak organik. Sebagai penutup, meski sulit untuk menghindari terpaan hoaks, kita hanya punya satu senjata utama, yaitu mengecek kebenaran atau fact checking. Jangan biarkan diri kita menjadi alat bagi pihak tertentu untuk merebut kekuasaan melalui misinformasi. Mari kita kembalikan ruang publik yang sehat dengan tidak mengikuti penyebaran informasi yang meragukan.